Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas Allah yang telah mencurahkan nikmatnya sehingga kita dapat melakukan kegiatan seminar 2 ini. Nah, kami kelompok 3 akan membawakan seminar yang berjudul Pengujian Kualitas Produk Sereal Karbohidrat Total dengan Fenol Asam Sulfat UV secara spektrofotometri. Nah, adapun anggota dari kelompok kami yaitu kelompok 3 ada yaitu Puput Fitri Rohayani, Yuwa Biur Alifa, Muhammad Ariko Aziz Arifin, saya yaitu Siti Nur Hasanah, Sarah Tazkira, Iskia Putri Hermanto, dan Tazkia Okta Khairunisa. Baik, kali ini saya akan menjelaskan outline dari presentasi kali ini. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua alat dan bahan, ketiga prosedur, yang keempat data pengamatan, yang kelima analisis data, dan yang terakhir pembahasan dan kesimpulan. Tujuan dari pengujian kali ini yaitu yang pertama mengetahui prinsip pengujian kualitas produk makanan sereal, dan yang kedua mengetahui kualitas produk makanan sereal menurut parameter kadar karbohidrat. Nah, kemudian alat dan bahan yang digunakan pada pengujian kali ini yaitu alatnya peralatan gelas, magnetic stirrer, kertas saring, neraca analitik, penangas es, dan spektrofotometer UV vis. Untuk bahannya menggunakan sampel sereal, aquades, D-glukosa, dan H2SO4 pekat. Selanjutnya ada prosedur. Yang pertama, preparasi sampel. Sebanyak 0,1 gram contoh ditimbang, lalu dimasukkan dalam gas beker 100 ml dan sebanyak 50 ml aquades ditambah, lalu diaduk 1 jam. Setelah itu, suspensi yang terbentuk disaring dan ditambah aquades sampai volumenya 50 ml. Yang kedua yaitu pembuatan larutan fenol 5%. 2,5 gram fenol ditimbang dan dilarutkan dalam aquades sampai volumenya 50 ml. Selanjutnya labu ditutup lalu letakkan dalam lemari. Yang ketiga yaitu pembuatan larutan kerja glukosa. 5 gram D-glukosa dilarutkan dengan aquades sampai volumenya 50 ml. Dan ambil masing-masing 0,5 ml, 1 dan 2 ml larutan stok glukosa ke dalam labu ukur 10 ml. Lalu diencerkan dengan aquades sampai tanda batas dan diambil 2 ml dari masing-masing larutan standar dan dimasukkan dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkan 1 ml larutan fenol 5% dan 2 ml larutan H2SO4 pekat dan diinkubasi kurang lebih selama 5 menit di temperatur 90 derajat Celcius dengan didinginkan di suhu kamar. Baik, yang selanjutnya yaitu ada data pengamatan. Data pengamatan pada saat pengukuran absorbansi dengan spektrofotometer UV vis dan pengamatan perlakuan sampel pada preparasi sampel. Yang pertama yaitu ada data pengamatan hasil absorbansi standar. Pada absorbansi standar ini pembacaan dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Untuk konsentrasi standar 0 ppm rata-ratanya 0. Untuk 5 ppm rata-ratanya 0,1571. Untuk 10 ppm rata-rata 0,1649. Untuk 20 ppm didapatkan dengan rata-rata 0,4050. Untuk 40 ppm didapatkan rata-rata 0,5372. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada data pengamatan hasil absorbansi sampel. Pada sampel pertama yaitu didapatkan rata-rata 0,3246. Untuk sampel kedua didapatkan rata-rata 0,3252. Untuk sampel yang ketiga didapatkan rata-rata 0,3246. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada data pengamatan untuk perlakuan sampel. Jadi berat sampel yang diperoleh yaitu sebesar 0,1001 gram. Kemudian warna larutan sampelnya yaitu tidak berwarna. Kemudian setelah ditambahkan larutan fenol, hasil yang didapat tidak berwarna. Kemudian ditambahkan dengan larutan H2SO4 pekat, warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan. Kemudian setelah didiamkan, warnanya masih yaitu kuning kecoklatan. Kemudian dilakukan vortex, warnanya masih yaitu warna kuning kecoklatan. Kemudian setelah diinkubasi, warnanya juga tetap sama yaitu kuning kecoklatan.
selanjutnya adalah analisis data. Analisis data, kita menghitung linearitas, kadar karbohidrat, presisi, dan estimasi ketidakpastian. Yang pertama adalah linearitas. Pada pengujian kadar karbohidrat total dengan fenol asam sulfat secara spektrofotometri, hasil absorbensi standar yang diperoleh diplot pada kurva kalibrasi, sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan 0,0131X plus 0,057 dengan koefisien determinasi atau R kuadrat sama dengan 0,9227. Hasil yang diperoleh tidak linear karena hasil tidak memenuhi syarat kebertimaan, yaitu R kuadrat kurang dari 0,995. Kemudian yang kedua adalah perhitungan kadar karbohidrat. Perhitungan kadar karbohidrat ini menggunakan rumus P per P sama dengan Mg per L. Nah, Mg per L ini adalah konsentrasi dari sampel, kemudian dikali Fp. Fp merupakan faktor pengejaran, dan dikali V sampel dengan satuan liter, kemudian dibagi berat sampel dengan satuan gram. Nah, dari Fp ini diperoleh Fp 10 dan V sampelnya 2 ml. 2 ml ini diubah menjadi ke liter, menjadi 0,02 liter, dan berat sampelnya 0,1001 gram. Nah, ini adalah salah satu contoh perhitungannya, yaitu pada sampel 1 ini ada konsentrasi sampel dengan 20,4249 mg per liter dikali 10 dikali 0,002 liter dibagi 0,1001 gram. Nah, diperoleh hasil C sampel persen Mg per G, yaitu 408,09% mg per gram. Nah, dari rumus tersebut kita hitung satu persatu dari 3 pengolahan sampel. Kemudian diperoleh hasil rata-rata yaitu 408,45% mg per gram. Produk sereal yang diuji memenuhi syarat baku mutu SNI 014270-1996 yang dimana kadar karbohidrat minimal yaitu 60,7% B per B. Yang selanjutnya yaitu presisi. Pada sampel 1, absorbensi 0,3246 dengan C sampel mg per liter 20,4249 dan C sampel persen mg per gram 408,09. Kemudian untuk sampel 2, absorbensi 0,3252 dengan C sampel miligram per liter 20,4733 dan C sampel persen miligram per gram 409,06. Kemudian sampel 3 pada absorbensi 0,3246 dan C sampel miligram per liter 20,4300 dan C sampel persen miligram per gram 408,19 dengan rata-rata 408,447 dan SD 0,531, kemudian persen RSD 0,13%. Yang selanjutnya yaitu estimasi ketidakpastian diagram tulang ikan. Yang A, ketidakpastian asal kurva kalibrasi. Yang pertama, C standar miligram per liter 0, CI min C bar min 15, CI min C bar pangkat 2, 225. Kemudian yang kedua, C standar miligram per liter 5, CI min C bar min 10, CI min C bar pangkat 2, 100. Kemudian C standar miligram per liter 10, CI min C bar min 5, CI min C bar pangkat 2, 100. Kemudian yang ketiga, C standar miligram per liter 10, CI min C bar min 5, CI min C bar pangkat 2, 25. Kemudian untuk nomor keempat, C standar miligram per liter 20, CI min C bar 5, CI min C bar pangkat 2, 25. Kemudian yang kelima, C standar miligram per liter 40, CI min C bar 25, CI min C bar pangkat 2, 625. C bar, C standar miligram per liter 15, CI min C bar SXX atau 0, CI min C bar pangkat 2, 1000.
Yang selanjutnya yaitu B1 slope 0,0131, 1 per P count of sample 0,33, 1 per N count of standard 0,20, XXX 1000, SY per X atau SD 0,5308, CX atau C sampel 20,4427, C bar C min of standar 15, CX min C bar pangkat 2 29,62, S per B1 40,5178, CX min C bar pangkat 2 per XXX 0,0296, mu curve 30,4007. Selanjutnya B, ketidakpastian asal labu ukur 10 mili. Kalibrasi labu ukur. Yang pertama QU atau volume kalibrasi dalam mililiter dengan nilai 0,025, akar 6 dengan nilai 2,4495, mu dalam kal nilai 0,0102 dengan temperatur volume alat ukur 10, delta T8, faktor ekspansi 0,00021, akar 3 1,732050808 dan mu temperatur 0,0097. Kemudian diperoleh mu V1 0,0141. C. Kalibrasi pipet ukur 1 mili dengan deskripsi QU atau volume kalibrasi dalam mililiter dengan nilai 0,04, akar 6 2,4495, mu dalam kal nilai 0,0163 dengan temperatur volume alat ukur 1, delta T8 dan faktor ekspansi 0,00021, akar 3 1,732050808, mu T 0,0010 dan mu volume VP 0,0164. Untuk D, ketidakpastian massa sampel dengan deskripsi A nilai 2 dan B dengan nilai 0,3, akar 3 1,7321, mu massa sampel 0,5886, dan yang kelima ketidakpastian faktor pengenceran dengan mu P 0,0164, volume pipet ukur 1, mu P per VP pangkat 2 0,00026767, mu L 0,014, volume labu ukur 10, mu liter per V L akar 2 0,00019825, mu faktor pengenceran 0,0164. Yang keenam, ketidakpastian presisi dengan deskripsi SD dengan nilai 0,5308, akar N 1,7321 dan mu P 0,3064. Yang selanjutnya ketidakpastian gabungan dan diperluas. Deskripsi kurva kalibrasi dengan nilai 20,4427 satuan miligram per liter, ketidakpastian baku 30,4007 dan ketidakpastian relatif 1,4871, kemudian mu X per X pangkat 2 2,2115. Untuk volume labu ukur 10 ml dengan nilai 10 satuan mili dan ketidakpastian baku 0,0141, ketidakpastian relatif 0,0014, mu X per X pangkat 2 0,0000. Kemudian volume pipet ukur 1 mili dengan nilai 1 dan satuan mili, ketidakpastian baku 0,0164, ketidakpastian relatif 0,0164 dan mu X per X pangkat 2 0,0003. Kemudian massa sampel dengan nilai 0,1001 dengan satuan gram, ketidakpastian baku 0,5886, ketidakpastian relatif 5,8798, mu X per X pangkat 2 34,5718. Untuk faktor pengenceran dengan nilai 10 satukan tidak ada ketidakpastian baku 0,0164 dan ketidakpastian relatif 0,0016 dan mu X per X pangkat 2 0,0000. Untuk presisi nilai
0,5308 satuan miligram per liter, ketidakpastian baku 0,3064, dan ketidakpastian relatif 0,5774, mu X per X pangkat 2 0,3333. Yang selanjutnya S mu X per X pangkat 2 dengan nilai 37,1169 dan akar sigma mu X per X pangkat 2 6,0924. Kemudian ketidakpastian gabungan atau mu C 124,5447 mg per liter. Kemudian ketidakpastian diperluas mu dengan nilai 249,0895 mg per liter. Ketidakpastian sampel plus minus ketidakpastian diperluas dengan nilai 20,4427 plus minus 249,0895. Untuk pembahasan, karbohidrat merupakan senyawa yang penting dalam makanan yang fungsinya di dalam tubuh lebih sering kita kenal sebagai sumber energi. Prinsip dari pengujian karbohidrat dengan asam sulfat fenol sendiri adalah proses pendehidrasian glukosa menjadi hidroksimetil furfural dan diukur dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 480 hingga 490 nanometer. Nah, hasil yang kita peroleh berdasarkan kurva kalibrasi diperoleh persamaan Y sama dengan 0,0131X plus 0,057 dengan koefisien determinasi sebesar 0,9227. Hal ini menunjukkan bahwa kurva kalibrasi tidak bersifat linier karena tidak memenuhi persyaratan keberterimaan, yaitu nilai koefisien determinasi lebih dari 0,995. Persen RSD yang diperoleh sebesar 0,3%, memenuhi syarat keberterimaan karena kurang dari 2%, sedangkan nilai ketidakpastian diperluas kurang baik, karena nilai ketidakpastian diperluas yang diperoleh sebesar 249,0895 tidak berada dalam range antara 14,3099 hingga 24,5755. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum pengujian kualitas produk sereal karbohidrat dengan fenol asam sulfat secara spektrofotometri, yang pertama yaitu prinsip metode sulfat fenol gula sederhana dan oligosakarida dapat bereaksi dengan fenol asam sulfat pekat menghasilkan warna jingga kuningan yang stabil. Yang kedua, kadar karbohidrat yang diperoleh sebesar 408,45% mg per gram. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.